wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Rizky, NIM 2008447 dari kelas PJK SD. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dan dasar bernegara. Melihat dari historisnya, perumusan Pancasila secara lisan telah disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan sosial. Kemudian Duroso pada tahun 1989 mengatakan bahwa Pancasila dirumuskan oleh PPKI yang disahkan menjadi 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini. Dilihat dari isu-isu tersebut, nilai yang dituangkan dalam 5 sila tersebut karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti yang saat ini terjadi, isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia. Salah satunya adalah persaingan sumber daya manusia, baik secara hard skill maupun soft skill. Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi dan terlihat munculnya revolusi industri 4.0. Pancasila sebagai ideologi negara harus ikut andil dalam tantangan baru tersebut. Pancasila sendiri dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang sumber daya manusia untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sehingga Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena dapat menangkap dinamika internal yang mengundang dan merangsang sumber daya manusia Indonesia untuk mengembangkan pikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Perkembangan revolusi tersebut menjadikan Pancasila harus mengikuti pola tersebut, terutama di pendidikan tinggi vokasi. Penanaman nilai Pancasila pada sumber daya manusia, pendidikan tinggi vokasi sangat penting karena hal tersebut merupakan semua soft skill sumber daya manusia. Revolusi tersebut merupakan tantangan sendiri bagi eksistensi Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Nah, jadi revolusi industri 4.0 ini merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih.
Revolusi Industri 4.0 ini merupakan industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk ke dalam cyber physics, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Menurut Agustin, pada tahun 2018, Revolusi Industri 4.0 disebut juga sebagai industri yang mengubah pola dan relasi manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud mengubah produk industri, serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat, karena produk dari revolusi industri keempat ini terlihat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ditandai dengan full automation, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dalam sistem informatika. Hal tersebut akan mempengaruhi relasi antara customer dengan perusahaan serta relasi manusia dan pemimpin negaranya. Revolusi Industri 4 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil dari revolusi industri 4 ini dapat dirasakan pada saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya biasanya akan didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memang memiliki modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4 ini memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan internal dari segala bidang. Karena batas-batas negara yang semakin berkurang dengan masifnya informasi di era digital seperti sekarang ini. Berada di posisi tengah revolusi industri 4 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti merasa Indonesia lebih tenang, karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam yang akan bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, Indonesia perlu rencana yang strategis dan mengimplikasikannya dalam pelaksanaan inovasi era revolusi industri keempat. Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya, serta merumuskan tujuan dari revolusi industri 4 yang akan dikembangkan. Dalam perkembangannya, era revolusi 4 memerlukan kerjasama antar berbagai pihak, baik dari pihak industri, entrepreneur, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kemasyarakatan dalam merumuskan strategi Indonesia menghadapi tantangan revolusi industri 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Barokah, nomor induk mahasiswa 2009631, kelas PJKRD. Di sini saya berkelompok dengan Ari Nuriski dan Ine Nurafifah. Nah, untuk mengetahui karakteristik revolusi tersebut, karakteristiknya adalah meliputi adanya digitalisasi, optimasi, kostumisasi produksi, otomasi, dan adaptasi, serta interaksi antar manusia dengan mesin, yaitu value add service and business, automatic data, chain and communication, serta penggunaan teknologi informasi. Nah, oleh karena itu juga dunia pendidikan vokasi yang merupakan hilir dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa bersaing secara global, dan industri yang harus mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, gitu. Jadi sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi terjadinya revolusi industri. Kemudian juga dalam perkembangannya revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat guna seluruh pemangku kepentingan tidak terkecuali di bidang pendidikan tinggi vokasi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan industri ini. Untuk itu, pendidikan tinggi vokasi wajib merumuskan kebijakan strategi dalam berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya manusia, serta pengembangan cyber university dan Risbang hingga inovasi dengan tanpa adanya melepaskan nilai Pancasila sebagai acuan dalam pengembangan kemampuan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar agar tidak terjadinya perpecahan belah yang disebabkan oleh revolusi industri yang bersifat universal atau globalisasi. Nah, adanya nilai-nilai Pancasila itu kita dibentengi oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.